Dan banyak orang yang percaya bahwa dia adalah hantu mantan tetangga keluarga Bell. Sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk berebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton, teman-teman. Selamat malam sahabat R2 Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bareng sama saya Diki Marsaid. Kali ini di malam Jumat yang selalu menemani Anda di kesunyian malam dan di kengerian soal mitologi, gaib, dan horor. Di konten kali ini, di cerita horor, kita akan membahas tempat paling seram yang ada di Amerika. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan untuk Anda semua, sahabat R2 Indonesia, untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Plus jangan lupa aktifkan lonceng di bawah ini agar saya bisa memberikan cerita seputar horor, mitologi, dan urban legend di seluruh dunia. Sekarang kita akan lanjut ke cerita berikutnya. Saat ini saya akan memberikan informasi soal cerita horor paling seram berdasarkan kisah nyata yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama, ada tempat bernama Tunku Slough di Birmingham, Alabama. Birmingham, Alabama didirikan pada tahun 1871, 5 tahun setelah Perang Saudara, dan bersamaan itu dibutuhkan bertonton pik iron untuk memperbaiki infrastruktur Amerika yang runtuh pada saat perang. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Kolonel James Withers Slough memulai pembangunan Tunku Slough. Setahun kemudian, perusahaan membuka pintunya untuk ratusan karyawan. Dan bekerja di tanur sembur adalah pekerjaan tingkat lanjut dan juga berbahaya. Dan bahaya itu segera disadari karena banyaknya pekerja yang terbakar di tungku dan tewas. Kondisi kian memburuk pada awal 1900-an setelah seorang mandor yang kejam, James Slack Wormwood, mengambil pekerjaan di Slough. Menurut Reader Digest, Wormwood mengambil resiko berbahaya untuk meningkatkan produksi. Akibatnya, hampir 50 karyawan meninggal di tempat dan banyak yang terlibat kecelakaan mengerikan selama masa jabatannya. Diduga sebagai pembalasan, para pekerjanya melemparnya ke dalam tungku pada tahun 1906. Dan saat ini, orang-orang masih bisa mengunjungi tempat ini apabila kalian berani. Konon, saat berada di sana, Anda mungkin hanya mendengar suara Slack yang menyuruh karyawannya untuk kembali bekerja. Dan bersamaan kejadian menakutkan lainnya, itu kalian bisa dapat di Tunku Slough. Dan untuk yang nomor 2, kita ada wanita yang menangis di Dakota, tetap di New York, di USA. Di Dakota, sebuah gedung apartemen di New York City telah menjadi rumah yang banyak bagi penduduk kaya dan terkenal sejak dibuka kembali pada tahun 1884. John Lennon dan Yoko Ono pindah ke gedung tersebut pada tahun 1973, dan John juga dibunuh di luar gedung pada tanggal 8 Desember 1980. Sebelum kematiannya, John mengaku melihat hantu wanita menangis berkeliaran di aula. Kemudian setelah John meninggal,
Yoko yang masih tinggal di gedung juga mengaku menyaksikan hantu John duduk di depan pianonya. Dan Yoko mengatakan John memberitahunya, "Jangan takut, aku masih bersamamu." Dan untuk yang nomor 3 itu ada Blair Witch Adam. Ini kotanya ada di Tennessee, tetap di USA. Sosok yang diangkat dalam film An American Haunting and the Blair Witch Project tersebut memang didasarkan pada cerita nyata yang jauh di awal 1800-an. Seorang pria bernama John Bell memindahkan keluarganya di sebuah daerah di Tennessee bernama Red River yang sekarang dikenal sebagai The Adams. Tennessee. Setelah mereka menetap di rumah baru, beberapa hal aneh mulai terjadi. Bell mulai mendengar beberapa suara aneh, termasuk suara anjing menggonggong, rantai berdesar dan tikus mengunyah, dan seorang wanita berbisik. Segera wanita itu dikenal sebagai nama Blair Witch. Dan banyak orang yang percaya bahwa dia adalah hantu mantan tetangga keluarga Bell yang berselisih soal tanah dan telah bersumpah untuk membalas dendam pada keluarga Bell sebelum dia meninggal. Bell meninggal karena keracunan dan dikabarkan itu adalah pekerjaan Blair Witch. Dan yang untuk nomor keempat, urban legend yang ada di Amerika itu ada di Hotel Grace Cane di Arkansas, USA. Hotel tersebut berada di bawah kepemilikan penipuan medis yang diketahui bernama Norman Baker pada tahun 1937 yang menganggap dirinya adalah seorang dokter. Dia mengubah hotel menjadi rumah sakit kanker. Baker, lu bisa bayangkan, hotel jadi rumah sakit, dan mengklaim dirinya memiliki obat untuk penyakit-penyakit berbahaya. Pasien yang meninggal di bawah perawatannya dimakamkan tepat di ruang bawah tanah hotel yang berfungsi sebagai kamar mayat darurat. Wah, kejam. Dan si dokter tersebut ditangkap pada tahun 1940, tetapi arwah pasiennya dikatakan masih ada. Karena hotel masih buka, para tamu sering mengatakan bahwa mereka melihat penampakan dan mendengar suara selama mereka menginap. Pemburu hantu sci-fi bahkan memiliki rekaman yang menunjukkan sesuatu bergerak di ruang bawah tanah. Dan yang kelima, kita ada Eugene Muller atau Eugene Molly di Abbeville, Alabama, tetap di Amerika Serikat. Horor seperti yang dikatakan legenda dimulai pada tahun 1900-an. Sosok besar berpakaian serba hitam mulai berkeliaran di jalan-jalan di malam hari mencari korban yang tidak polos. Orang tua setempat bahkan telah memanfaatkan cerita tersebut untuk menjaga anak-anaknya untuk tetap pada jalurnya. Kota ini merangkul sipir malamnya dan dengan bangga menyebut dirinya rumah Eugene Molly. Bahkan ada restoran ramah keluarga yang dinamai demikian. Dan yang berikutnya ada yang keenam untuk urban legend yang ada di Amerika, itu ada rumah hantu Surrency. Ya, dia Surrency mulai mengalami aktivitas paranormal sejak tahun 1870-an. Anggota keluarga melaporkan menyaksikan benda-benda melayang melintasi ruangan, mendengarkan tawa dan tangisan, dan melihat mata merah menatap ke dalam rumah. Makanan yang terlempar dari piring dan peralatan yang mereka pelintir menjadi bentuk yang tidak dapat digunakan. Penduduk kota berspekulasi bahwa kejadian ini adalah teriakan minta tolong dari para roh yang mengira keluarga akan bisa menyelamatkan mereka. Pada hari keluarga memutuskan untuk akhirnya meninggalkan rumah tersebut, besi api diduga melayang dan memukul salah satu anak laki-laki di bagian kepala. Dan tidak ada yang pernah cukup berani untuk tinggal di rumah itu lagi, dan gedung itu terbakar pada tahun 1925. Dan yang ketujuh, ada cerita soal jembatan hantu Bellamy di Marianna, Florida. Untuk merasakan cinta sejati yang menghantui, jelajahi jembatan seram yang di Marianna, Florida. Ini bukan jembatan biasa, karena jembatan ini memiliki beberapa legenda hantu di sekitar strukturnya.
pada tahun 1830-an, Elizabeth Jane Cromwell Bellamy menikahi politikus lokal Samuel C. Bellamy. Pada malam pernikahannya, gaunnya secara tidak sengaja terbakar yang menutupi pengantin muda dengan luka bakar yang mengerikan di awal, tapi dia selamat. Elizabeth dimakamkan sepanjang tepi sungai Cipolla dan konon cinta pada suaminya begitu kuat dan tidak bisa beristirahat. Pengantin baru yang meninggal berpakaian putih diduga terlihat berkeliaran di jembatan tersebut. Dari sudut pandang jembatan yang telah dibangun, itu bisa kelihatan roh dari sang istri yang mati terbakar. Dikatakan bahwa dia muncul sedang terbakar dan berjalan melalui rawa-rawa atau menyelam langsung ke sungai seolah-olah untuk memadamkan api atau dengan muram berjalan di sepanjang sisi sungai. Dan yang kedelapan itu ada Pulau Hantu Rusa di Biloxi, Mississippi. Kembali pada 20 Mei 1922, Anthony Ragusin alias Anthony menyampaikan kisah ini dalam sebuah kolom di Sun Herald. Dia menulis bahwa pada awal 1800, dua nelayan bermalam di rumah rusa di lepas pantai Biloxi. Konon mereka mendengar suara-suara tapi mereka mengabaikan sampai menjadi tidak mungkin untuk mereka lakukan. Ketika mereka pergi untuk melihat apa yang menyebabkan keributan, mereka mengklaim bahwa mereka menemukan kerangka tanpa kepala yang mengejar pasangan tersebut. Mereka segera menuju ke perahu dan segera pergi dari pulau tersebut. Dikatakan bahwa kerangka tulang itu milik seorang bajak laut yang kepalanya dipenggal oleh kaptennya dan tubuhnya ditinggalkan sebagai penjaga yang mengerikan untuk menjaga harta karun yang terkubur di pulau tersebut. Dan kalau kalian punya info soal urban legend atau cerita horor lainnya di seluruh dunia, di daerah kalian, di kota kalian, atau bahkan di samping kalian, kalian bisa kirim melalui Instagram kita, email kita. Kita akan berbahas bersama-sama apakah urban legend ini benar, apakah urban legend ini nyata atau hanya sebuah mitos belaka. Saatnya saya Diki Marsaid pamit undur diri. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali untuk kalian untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng di bawah ini agar kalian bisa mendapatkan giveaway 1 miliar dari kami. Saya Diki Marsaid, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.